Ini ada 2 lempeng mihun dicuci bersih. Setelah itu masukkan ke dalam wadah dan masukkan secukupnya air dan rendam mihunnya sampai menjadi lembek ya. 1 ikat sayur sawi ini dipotong-potong, banyaknya bisa sesuai selera ya. 7 ekor udang ini dipotong 2. 1 buah wortel ini dipotong-potong memanjang seperti ini ya. Nah, ini dia bahan-bahannya sudah disiapkan dan dipotong-potong. Untuk bahan lainnya boleh ditambahkan sesuai selera ya. Ini mihunnya sudah mulai lembek ya, sudah bisa disaring. Setelah disaring, sisihkan sebentar. Kemudian blender semua bahan bumbu halusnya, cabai merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Sebelumnya saya potong-potong dulu seperti ini agar lebih mudah nanti menghaluskannya ya. Masukkan sedikit air ke dalam blender dan dihaluskan. Masukkan kurang lebih 1 sendok makan kecap asin ke dalam mihun. Ini supaya mihunnya ada rasa asinnya sedikit ya, sebelum dimasukkan garam juga nantinya. Dan ini diaduk-aduk, saya menggunakan tangan agar lebih merata. Ini tangannya juga sudah dicuci bersih sebelumnya ya. Dan diamkan sebentar agar kecap asinnya meresap. Kemudian iris-iris 4 bawang merah. Sediakan wajan, lalu masukkan minyak goreng secukupnya dan panaskan dengan api sedang. Setelah panas, masukkan bawang merah yang diiris tadi, lalu tumis hingga layu dan harum. Setelah bawang merah layu dan harum, masukkan bumbu yang dihaluskan tadi dan tumis hingga airnya menyusut. Dan ini diaduk sesekali agar airnya cepat menyusut ya. Kalau airnya sudah mulai menyusut, masukkan garam, gula, dan lada bubuk secukupnya. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan juga udang yang dipotong-potong tadi, lalu diaduk-aduk. Ini saya tambahkan lagi sedikit minyak karena tadi sepertinya kurang ya. Kemudian masukkan kecap manis dan kecap asin secukupnya. Lalu masukkan wortel. Masukkan potongan tomat. Kemudian masukkan batang sawi. Ini saya masukkan batang sawi dulu agar batang sawinya cepat lunak ya, karena batang sawi itu kan keras. Masukkan air secukupnya. Dan masukkan juga cabai rawit. Kemudian masukkan mihun. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata bumbunya ke mihun. Kemudian masukkan juga sawi. Dan ini diaduk-aduk sampai tercampur rata semuanya ya. Dan saya tambahkan lagi sedikit kecap manis agar warnanya lebih pekat. Itu sesuai selera aja ya, kalau mau warnanya kurang pekat juga tidak apa-apa. Dan saya tambahkan lagi lada bubuk sesuai selera ya. Ini saya icip rasa dulu apakah rasanya sudah pas.
Dan saya tambahkan lagi sedikit kecap asin karena rasanya masih kurang ya. Ini saya tambahkan lagi kecap manis agar rasanya balance, jadi asin dan manisnya pas ya. Terakhir masukkan irisan daun bawang dan seledri. Lalu diaduk merata. Mihun goreng keringnya sudah selesai dimasak, lalu angkat dan sajikan. Nah, ini dia mihun goreng keringnya. Ini enak banget rasanya, rasa manis dan asinnya pas. Ini bisa juga disajikan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Dimakan dengan nasi juga enak, atau begini saja juga sudah enak ya. Dan dari warnanya juga saya suka ya, pekat seperti ini. Ini sesuai selera aja, kalau mau lebih pekat tambah kecap manisnya atau asinnya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan resep ini recommended banget, bisa jadi ide jualan teman-teman juga ya. Dan ini saya makannya pakai kerupuk Palembang, karena kebetulan ada di rumah. Enak banget rasanya, mantap. Ini sudah saya sediakan 4 keping mie telur. Rebus air. Setelah mendidih air, masukkan mie telur dan rebus selama 2 atau 3 menit. Jangan kelamaan merebusnya, jangan sampai kelembean ya. Cukup setengah matang aja. Dan ini saya tambahkan sedikit minyak supaya minyak tidak lengket ya setelah ditiriskan. Ini sudah selesai direbus, angkat dan tiriskan. Ini ada 150 gram bakso yang sudah saya potong 2. Ada 1 batang daun seledri dan potongan batang sawi secukupnya. Dan 2 batang daun bawang, 1 tomat, sayur sawi secukupnya. Iris daun bawang, daun seledri dan tomat. 100 gram udang yang sudah dibersihkan. Dan ini bumbu mie aja yang saya beli jadi di pasar. Jadi kalau mau tahu bumbunya apa aja, ini sudah saya catat ya. Semua bumbu ini di blender halus. Untuk memasak mie-nya, panaskan sedikit minyak di wajan, masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris dan tumis hingga harum. Setelah harum bawang merah, masukkan bumbu halusnya, ditumis hingga harum dan airnya menyusut. Dan masukkan sedikit air. Ini airnya saya masukkan melalui wadah yang bekas bumbu tadi, agar sisa bumbunya ikut masuk juga ya. Ini sudah mulai menyusut airnya. Kemudian masukkan garam secukupnya dan gula pasir secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan udangnya. Masukkan juga baksonya. Dan masukkan juga batang sayur sawi. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Masukkan kecap manis dan kecap asin secukupnya, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Maaf, sewaktu masukkan kecap asinnya tidak terekam ya. Ini saya tambahkan lagi sedikit air, agar batang sawinya bisa cepat lunak ya. Kemudian masukkan juga kaldu ayam bubuk secukupnya. Masukkan irisan daun bawang dan juga tomat. Masukkan sayur sawi. Lalu ini diaduk-aduk supaya sawinya tercampur rata dengan bumbunya. Ini saya tambahkan lagi sedikit air supaya sawinya cepat layu. Setelah sawinya sedikit layu, masukkan mie telurnya. Kemudian diaduk-aduk sampai mie-nya tercampur rata dengan bumbu. Ini saya tambahkan sedikit kecap manis supaya mie-nya lebih pekat lagi. Ini sesuai selera, kalau nggak mau pakai juga tidak apa-apa. Terakhir masukkan irisan daun seledri. Mie gorengnya sudah matang, matikan kompornya dan sajikan.
Nah, ini dia mie goreng bakso spesialnya. Ini enak banget ya, karena dimasak dengan bumbu mie Aceh, tambah sedap rasanya. Ini cocok banget untuk menu buka puasa atau sahur. Resepnya ini recommended banget ya teman-teman. Silahkan teman-teman jika mau mencobanya di rumah ya. Pertama, kita buat kuah kaldu ayamnya dulu. Sediakan panci, masukkan air secukupnya. Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang, ini pakai yang putihnya aja ya. Dan 1 ruas jahe yang sudah digeprek, 2 bawang putih yang sudah digeprek. Masukkan 4 potong tulang ayam, lebih dari 4 potong juga boleh ya, sesuai selera. Dan masukkan juga garam secukupnya, kaldu ayam bubuk secukupnya, lada bubuk secukupnya. Lalu diaduk rata, dan ini kita masak dengan api sedang sampai tulang ayamnya ini benar-benar matang ya. Nah, ini kuah kaldunya udah matang dan tulang ayamnya juga udah matang. Dimatikan kompornya, sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita buat tumisan ayam. Ini sudah saya siapkan 100 gram jamur kancing yang sudah diiris-iris dan 500 gram ayam yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Ayamnya boleh pakai yang paha ataupun dada ya. Untuk bumbu halusnya ini ada 10 bawang merah, 4 bawang putih, 2 cabai merah, 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe, 5 kemiri, 3 cabai rawit dan 1 sendok teh ketumbar. Dan juga bahan lainnya ini ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Sebelumnya semua bahan bumbu halus masukkan ke dalam blender karena ini akan kita haluskan. Tambahkan sedikit air ke blender, lalu ini kita haluskan. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan minyak goreng. Minyak gorengnya agak dibanyakin ya, karena minyaknya ini mau kita pakai untuk di campuran bakminya nanti. Kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai bumbunya pecah dan harum. Tambahkan sedikit air. Ini airnya saya masukkan ke dalam blender supaya sisa bumbu tadi nggak terbuang ya. Lalu ini kita aduk sebentar. Ini kita tumis dengan api sedang aja sampai airnya menyusut dan bumbunya pecah ya. Kemudian masukkan bahan lainnya seperti serai yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk. Kalau airnya sudah menyusut dan bumbunya juga sudah pecah seperti ini, masukkan potongan ayam dan juga jamur. Ini kita tumis sampai matang. Lalu diaduk rata. Tambahkan garam secukupnya, kaldu ayam bubuk secukupnya, lada bubuk secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Jadi itu semua, takarannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan tambahkan juga kecap manis secukupnya. Ini kita aduk rata dulu. Mohon maaf ya teman-teman, kameranya tadi goyang. Dan tambahkan saus tiram secukupnya. Ini opsional ya, boleh pakai, boleh enggak, sesuai selera. Lalu diaduk rata. Nah, ini tumisan ayam jamurnya udah matang, harumnya juga udah enak banget. Jadi bisa dimatikan api kompornya, kita sisihkan dulu sebentar ya. Selanjutnya kita rebus sayur sawi yang sudah dipotong-potong. Direbus di air yang sudah mendidih ya. Ini direbus sebentar aja, cukup sampai layu aja, kurang lebih 2 menit. Kalau sudah layu seperti ini bisa diangkat dan tiriskan. Selanjutnya kita rebus mie di air yang mendidih. Ini saya pakai mie keriting bentuk bulat dan pipih seperti ini. Banyak dijual ya di supermarket ataupun di mall. Kalau nggak ada bisa pakai mie untuk mie ayam ataupun mie instan, bisa juga ya, sesuai selera. Rebus mie cukup sampai terurai aja, jangan kelamaan karena nanti kalau kelembean mie-nya jadi nggak enak rasanya. Nah, segini cukup ya, sudah bisa diangkat dan tiriskan. Untuk membungkusnya, ini sudah saya siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih. Saya membungkusnya nanti pakai 3 lembar daun pisang ya, supaya nggak bocor waktu dibakar minyak. Selanjutnya, untuk meracik bakmi ayam, kita siapkan mangkuk. Dan masukkan 3 sendok makan minyak dari tumisan ayam jamur tadi ya. Makanya tumisan ayam jamur tadi saya banyakin minyak
supaya bisa meracik bakminya pakai minyak itu aja. Jadi itu sama ya, minyak ayam juga. Tambahkan kecap asin dan kecap manis secukupnya atau banyaknya, sesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan mie, banyaknya juga sesuaikan dengan selera ya. Untuk saya segini cukup ya. Kemudian ini diaduk supaya mie dan minyak ayamnya tercampur rata. Jika sudah, kemudian pindahkan mie-nya ke daun pisang yang kita siapkan tadi. Ini daun pisangnya saya pakai 3 lapis supaya nggak bocor. Tambahkan juga sayur sawi yang direbus tadi, banyaknya sesuai selera. Tambahkan tumisan ayam jamur di atas mie. Dan tambahkan juga 2 telur puyuh yang sudah direbus, ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Beri juga irisan daun bawang, bawang goreng, banyaknya sesuai selera. Selanjutnya, bungkus bakmi dengan cara dipadatkan seperti ini, supaya mudah nanti kita membungkusnya. Cara membungkusnya bisa dilihat di video ini ya. Bagian ujungnya kita lipat seperti ini. Lalu dikunci dengan tusuk gigi. Di ujung satu lagi juga sama ya, dilipat seperti ini dan diberi tusuk gigi. Nah, begini hasilnya. Sudah siap untuk dibakar ya. Untuk membakar atau panggang bakminya, saya pakai teflon panggangan seperti ini ya. Dan ini sudah dipanaskan sebelumnya. Kalau nggak punya panggangan teflon seperti ini, bisa pakai teflon biasa ataupun pakai arang, lebih bagus lagi ya, biar harum. Bakar bakminya di api kecil cenderung sedang sampai daun pisangnya ini gosong kehitaman. Jangan lupa dibolak-balik bakminya supaya terpanggang merata ya. Nah, segini cukup ya, sudah terpanggang merata dan bisa diangkat. Nah, ini dia bakmi bakarnya udah jadi. Ini saya tadi dapat 4 bungkus, sebanyak mie yang saya pakai tadi. Ini masih panas, ditunggu hangat dulu baru kita buka. Nah, ini kuah kaldu ayamnya mau saya sajikan dulu. Ini pun harum banget ya, enak banget rasanya, gurih. Saya tambahkan daun seledri dan daun bawang di kuah kaldu dan siap untuk disajikan. Ini wanginya luar biasa menggoda banget ya teman-teman. Dari bakaran daun pisangnya ini terasa harumnya enak banget. Bisa jadi ide jualan teman-teman ya. Saya yakin kalau ada yang menjual seperti ini pasti laris manis. Jadi kalau di Jakarta tuh udah banyak ya yang jual seperti ini. Nggak tahu ya kalau di daerah-daerah lain. Bakminya sudah hangat, bisa kita buka ya. Kita lihat isi di dalamnya. Nah, seperti ini di dalamnya ya. Ini enak banget. Lihat ayamnya ini kelihatan terpanggang ya, seperti ada gosong-gosong seperti itu. Ini gosongnya bukan gosong hangus gimana gitu ya. Ini gosong terpanggang, tapi ini enak banget. Saya suka yang seperti ini ayamnya ya. Jadinya seperti ayam panggang. Harumnya ini menggoda sekali ya teman-teman. Nah, ini kuah kaldunya saya tambahkan sedikit jeruk nipis biar tambah enak dan juga seger gitu ya, sesuai selera. Selain ayamnya ikut terpanggang, ini telur puyuhnya juga terpanggang ya. Ada kelihatan warna kecoklatan seperti itu. Mie-nya ini kenyal, gurih, dan ada sedikit rasa manis dari tumisan ayam jamurnya. Nah, ini saya tambah sedikit sambal atau cabenya. Tadi untuk resep cabenya nggak saya masukin di sini ya videonya. Tapi kalau cabai rawitnya ini tadi saya pakai ada 15 cabai rawit, yaitu saya rebus, dan setelah direbus digiling atau diulek dan tambahkan sedikit air, cuman air aja saya tambahkan, nggak pakai garam atau apapun. Dan rasa sambalnya ini nendang banget ya, cocok dengan bakmi bakarnya. Lebih enak lagi kalau ada bakso ya, dan juga kerupuk pangsit, tapi kebetulan saya nggak punya, jadi saya nggak pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahan-bahannya, di kolom deskripsi juga ada ya. Pertama, sediakan wadah, masukkan 10 sendok makan saus spaghetti bolognese. Dan tambahkan setengah sendok teh cabai bubuk.
Kalau teman-teman pengen lebih pedas lagi, bisa ditambah 1 sendok teh sesuai selera aja. Lalu ini diaduk rata dan sisihkan sebentar. Untuk spaghettinya saya hanya menggunakan 100 gram aja. Ini cukup untuk 3 kali makan ya. Kemudian rebus air sampai mendidih dan beri sejumput garam dan rebus spaghettinya selama 10 menit atau sampai tingkat kekenyalan yang diinginkan. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar mie spagettinya matang merata. Dan ini sudah matang ya, sudah 10 menit dan kenyalnya juga sudah pas. Bisa ditiriskan. Kemudian panaskan sedikit minyak di wajan dengan api sedang. Jika minyak sudah panas, masukkan bawang putih yang sudah diiris-iris. Tumis sebentar sampai setengah layu. Setelah itu, baru masukkan irisan bawang bombay, ditumis sampai bawang bombay layu dan harum. Setelah bawang bombaynya layu dan harum, masukkan 150 gram udang yang sudah dicuci bersih, ditumis sampai udang matang. Ini udangnya sudah mulai matang, masukkan 50 gram bakso yang sudah dipotong 2. Kemudian masukkan saus bolognese yang tadi dicampur dengan cabai bubuk. Ini ditumis sampai matang. Diaduk-aduk sampai merata ya. Supaya sausnya tidak terlalu kering, ini saya tambahkan 4 sendok makan air bekas rebusan spaghetti tadi ya. Ini opsional aja, kalau teman-teman mau kering, tidak pakai air juga tidak apa-apa. Lalu masukkan garam, gula, kaldu ayam bubuk, dan lada bubuk secukupnya. Dan ini diaduk-aduk lagi supaya merata bumbunya. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian masukkan spagettinya, dimasak sebentar saja sampai tercampur rata dengan saus. Ini sudah selesai, terakhir masukkan irisan daun bawang dan daun seledri secukupnya. Ini sudah bisa dimatikan kompornya, diangkat dan sajikan. Kemudian ditata di atas piring. Ini di atasnya saya siram dengan sisa saus bolognese tadi. Saus bolognese-nya tadi saya bagi 2 supaya nanti bisa saya siram di atas spagettinya seperti ini ya.
Dan ini opsional aja, kalau teman-teman tidak mau pakai topping seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian taburi di atasnya dengan irisan daun bawang dan juga biji wijen secukupnya. Ini opsional juga ya, sesuai selera. Lalu ini saya tambahkan lagi taburan bon cabe di atasnya karena saya suka pedas. Sesuai selera aja. Nah, ini dia spaghetti bolognese ala rumahan. Ini enak banget rasanya, tampilannya juga cantik dan bagus ya. Untuk anak-anak kos, bisalah buatnya karena bahannya mudah didapat dan ekonomis juga dan gampang juga buatnya. Spaghetti bolognese ala rumahan ini rasanya enak banget, ada rasa manis, asam, pedas, gurih, dan juga minyak kenyal ya, karena tadi pas merebusnya 10 menit. Ditambah lagi dengan adanya bakso dan udang, ini tambah mantap rasanya. Silahkan mencobanya di rumah ya teman-teman, ini resepnya recommended banget. Pertama-tama kita akan merebus ayam. Ini ada 3 potong ayam, saya pakai 2 paha 1 dada, dan ayamnya ini sudah dicuci bersih, dilumuri jeruk nipis dan garam. Rebus ayam di air yang mendidih selama 5 menit untuk menghilangkan kotoran-kotoran di ayamnya ya, jadi air kaldunya nanti jadi lebih bersih gitu. Jangan lupa untuk dibalik-balik ayamnya ya. Nah, ini sudah 5 menit, lalu angkat ayamnya. Kemudian cuci ayam di air yang mengalir supaya ayamnya lebih bersih lagi. Dan air bekas rebusan yang pertama ini dibuang ya, karena sudah ada kotoran-kotoran ayamnya. Dan lanjut kita akan buat kuah kaldunya. Lalu masukkan 2,5 liter air. Atau banyak air kaldunya itu sesuai selera teman-teman aja ya. Saya pakai 2,5 liter air. Dan tunggu airnya menjadi panas dan mulai sedikit mendidih. Nah, seperti ini sudah mulai panas dan sedikit mendidih ya. Masukkan ayam yang tadi direbus. Ini ayamnya juga sudah saya cuci bersih di air yang mengalir. Lanjut siapkan bahan-bahan rempahnya. Ini ada 1 batang serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, 3 kapulaga, sepotong kulit kayu manis, 3 cengkeh, setengah buah pala, dan 3 bunga lawang. Lalu masukkan semua bahan rempah ke dalam kuah kaldu, kecuali serai, karena serai nanti akan ditumis bersama bumbu halusnya. Dan ini ditunggu sampai mendidih. Lanjut kita siapkan bahan bumbu halusnya. Ini ada 9 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 kemiri, dan setengah sendok teh merica. Saya pakai merica yang bulat ya, kalau mau pakai yang bubuk juga boleh, sesuai selera. Masukkan semua bahan ke dalam blender. Lalu ini nanti dihaluskan ya. Masukkan air sedikit ke dalam blender. Ini hasil bumbu halusnya. Dan ini siap untuk ditumis ya. Masukkan 4 sendok makan minyak goreng ke dalam wajan. Jika minyak sudah panas, masukkan bumbu halusnya. Ini masih ada sisa sedikit bumbu dalam blender, jadi saya beri sedikit air supaya semua bumbunya ikut tertumis ya. Tumis bumbu halus sampai air menyusut, matang dan juga harum ya. Masukkan serai, aduk-aduk kembali. Nah, ini sudah matang bumbunya, sudah harum dan juga airnya menyusut ya. Sudah bisa diangkat dan pindahkan ke kuah kaldu ayam tadi. Lalu aduk-aduk supaya merata bumbu dan kuah kaldunya. Setelah itu masukkan garam secukupnya. Untuk garamnya ini sesuai selera teman-teman ya. Nanti bisa dicek rasa, kalau kurang bisa ditambah. Dan setengah sendok makan gula pasir. Untuk manis dan asinnya itu sesuaikan selera teman-teman. Masukkan kaldu ayam bubuk secukupnya. Aduk-aduk lagi sebentar. Selanjutnya angkat ayamnya, karena nanti ayamnya ini akan digoreng. Jangan lupa dicek rasa ya kuah kaldunya.
Karena rasanya masih belum pas, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu ayam bubuk, dan juga gula pasir. Ini saya cek rasa dulu, dan ini rasanya sudah pas ya. Terakhir, masukkan batang daun seledri atau daun sop yang sudah diiris-iris, dan juga daun bawang. Ini dimasukkan sedikit aja ya, gak usah semuanya, atau secukupnya aja ya. Jadi untuk daun seledri atau daun sop, ini saya pakai batangnya aja di kuah kaldu. Untuk daunnya nanti saya pakai di taburan misonya ya. Nah ini kuah kaldunya sudah matang, sudah bisa dimatikan kompornya. Rasanya juga sudah enak banget, sudah pas kalau menurut saya ya. Dan ini harum banget ya, wangi rempah-rempahnya berasa. Selanjutnya, goreng ayam yang tadi direbus. Digoreng sampai kuning kecoklatan, tapi jangan terlalu mateng banget ya menggorengnya, atau jangan kelamaan, karena nanti dagingnya keras ya. Nah segini cukup, sudah bisa diangkat. Tunggu dingin, lalu nanti ayamnya akan disuir-suir. Untuk pelengkap lainnya, ini ada tahu goreng, lalu ini dipotong dadu seperti ini. Untuk mie-nya saya pakai bihun sebanyak 4 keping, lalu rendam di air matang yang suhu ruang, bukan air panas ya, sampai bihunnya menjadi lunak. Dan saya tambahkan juga dengan 4 keping indomie. Untuk mie-nya ini terserah teman-teman ya, boleh pakai bihun, boleh pakai indomie, atau pakai mie kuning, atau mau dicampur mihun dengan indomie seperti saya, sesuai selera ya. Kemudian rebus indominya di air yang mendidih sampai matang. Jika sudah, angkat dan tiriskan. Untuk sambal rawitnya, saya pakai cabai rawit segenggam aja ya. Untuk banyaknya sesuai selera teman-teman. Lalu rebus selama 10 menit atau sampai matang. Nah ini sudah matang cabai rawitnya, bisa diangkat. Kemudian di blender sampai halus dan tambahkan sedikit air matang, tapi bukan air panas ya, air suhu ruang aja. Nah ini dia miso dan bahan pelengkap lainnya yang sudah selesai dibuat, siap untuk disajikan dan disantap bersama keluarga tercinta. Misonya saya pakai 2 macam mie, ada bihun dan juga indomie. Ini saya campur nanti keduanya. Dan ditambah lagi ada ayam suwir, ayam yang digoreng tadi ya, disuir-suir. Dan tahu goreng yang dipotong dadu tadi. Tambah juga kerupuk merah ini ya, ini ciri khas dari miso, harus ada kerupuk merah. Dan irisan daun bawang. Dan ada kecap manis, kecap asin, saus sambal, dan saus tomat. Irisan daun sop atau daun seledri. Ada juga bawang goreng. Dan ada sambal cabai rawit tadi ya, ini hasilnya setelah di blender. Dan juga telur rebus. Dan juga jeruk nipis. Jadi inilah semua bahan pelengkap miso yang sudah saya buat, bisa jadi ide jualan juga ini teman-teman ya. Ditambah lagi dengan kuah kaldu ayam yang enak banget rasanya dan harum banget ya. Untuk penyajiannya, pertama saya masukkan indomie. Dan saya campurkan dengan bihun. Untuk mie-nya ini sesuai selera ya, boleh pakai mihun aja atau indomie aja, boleh juga campur, ataupun mau pakai mie kuning bisa. Balik lagi ke sesuai selera teman-teman aja. Indominya ini saya banyakin karena saya suka banget sama indomie. Dan tambahkan ayam suwirnya, tahu goreng, taburi dengan irisan daun seledri atau daun sop, tambah telur rebus dan bawang goreng. Jangan lupa tambah kerupuk merahnya, ini ciri khas miso, harus ada ya kerupuk merah. Setelah itu terakhir tambahkan kuah kaldu ayamnya. Miso Medan ini enak banget ya teman-teman, legendaris banget di Medan. Bisa kita buatnya di rumah karena ini mudah banget ya. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah, resepnya ini recommended banget, dijamin pemula pasti bisa. Jujur ini pertama kali saya buat miso, langsung berhasil dan rasanya enak banget.
Ini saya tambahkan lagi saus sambal, saus tomat, kecap manis dan kecap asin, dan juga sambal rawitnya ya. Nah, ini dia miso Medan ala saya siap untuk disantap. Ini rasanya super duper enak banget ya teman-teman. Baunya itu loh harum banget, bikin ketagihan. Rasanya gurih, manis, asin, asam, dan juga pedesnya itu enak banget, pas semua rasanya. Kalau teman-teman suka boleh tambah lagi bakso atau ceker ataupun jerawan, apapun itu yang menurut teman-teman enak. Kalau saya begini aja udah cukup ya, karena saya sukanya seperti ini kalau miso Medan. Ini enak banget ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah ya. Buatnya mudah dan juga bahannya gak sulit untuk didapat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, dan sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.